jadi hari ini kita membahas tentang hal yang udah kayak common banget lah buat kayak di kehidupan kita sekarang ini untuk anak muda lah ya, benar, yaitu tentang percintaan. Tapi di sini kita bukan makannya guys, makanya hari ini kita bakal mengundang pakar cinta kita, yaitu Nafisa dan Cia. Hai pakar cinta banget ya, bener. Makanya mereka jago banget nih soalnya, makanya kita ulik nih. Makasih. Masa kita bangga kok. Cerita dikit. Oke. Kursinya. Ini mau kopi tapi kopinya cuma satu nih, bintang tamunya nggak disediain kopi, gimana sih? Maaf ya, udah disediain tisu kayaknya. Oh itu disediain tisu manis atau seberapa menceritakan kisah cinta kita. Oke. Jadi guys, buat pemanasan dulu ya, kalian mau nggak ceritain gimana hubungan kalian sama partner kalian saat ini? Karena kan kita berdua jomblo ya guys. Iya, kita berdua udah pacaran. Jadi aku bingung sih mau ceritain pacar yang mana yang nggak nyata. Kayaknya perlu Ciara deh, soalnya kayak satu dunia itu udah tahu gitu loh pacar tuh gimana. Ciara kan kayak kita gimana sih? Iya sih, versinya gimana ya gitu. Masih backstreet kita harus tahu Ciara dulu deh. Banyak juga ya sebetulnya. Ini aku ceritanya gitu, aku supaya kisah hidupku nih. Iya, harus lah. Mungkin memang banyak ya anak remaja yang sekarang posisinya sama seperti aku, yang dimana backstreet, yang entah itu karena ya sering parents, entah itu karena memang ada yang fokus dengan kuliah, entah itu ya memang kayak pengen backstreet aja, memang beberapa faktor. kamu memang backstreet karena ini. Iya, ada satu pihak itu memang aku lah. Yang ada di posisi kayak aku dan memang banyak mempertahankan gitu seperti itu. Oh ya, ini gimana? Kalau aku sih ya seperti yang aku bilang, satu dunia kayak udah tahu ya. Dan baru juga kemarin di muka aku yang cantik ini dipajang di Insta story-nya. Terus kayak teman aku cerita kayak gini, ada yang kaget kemarin. Jadi temannya tuh kan kaget kayak, ih coba kenapa bisa dia pacaran sama ini gitu. Terus sampai aku marah tuh sama cowok aku kayak yang, ih ternyata satu dunia masih ada yang belum tahu. Kamu harus follow aku tiap hari supaya dia benar-benar tahu kalau pacarnya aku. Aku yang kayak gitu gue, semua orang harus tahu bahwa aku hanya milik dia. Oh my god, jadi aku dua. Jadi kita punya dua tipe hubungan yang sangat berbeda. Jadi satu konsultasi kayak gitu. Iya. Kalau mau backstreet ke Ciara, kalau mau satu dunia tahu tinggal ke aku. Oke, jadi aku mau nanya nih, kalian tuh kalau mau ekspresiin cinta kalian tuh pasangan kalian itu lebih suka yang secara fisik, yang kayak misalnya dikasih hadiah, atau malah yang kayak abstrak, yang misalnya kayak dalam kata-kata atau perhatian? Kalian suka prefer yang mana? Aku prefer yang feelnya di sini kayak petikan. Terus juga memang backstreet. Kan kalau backstreet kan bingung nih. Iya, Kayak gitu. Kalau di HP kan masih ketawa. Yang lagi transfer ke siapa? Tapi bisa ketahuan tuh. Nah mungkin lebih ke kata-kata lagi sih. Entah itu bikin yang spread buka dia kan. Sama aja sih kayak memang ada gabungan dengan game-game gitu. Nah, kalau Ciara sendiri lebih suka kayak misalnya di apa ya, kayak dari diri kamu sendiri, dari hati hatimu yang paling dalam banget ini, kamu tuh lebih suka yang kayak misalnya kamu ekspresi gimana sih? Iya, kayak kamu lebih suka kalau sama cowok kamu nih, kamu lebih suka yang kayak kamu dikasih hadiah, atau kamu cuma yang suka dalam kata-kata aja, atau kamu malah gabungan kamu? Aku suka sih 4,5 miliar. Boleh. Oke, kalau ini kan 10 miliar.
Kalau aku itu harus ada dua-duanya, harus seimbang. Karena kayak kalau misalnya nih kayak omongan doang kayak cuman say I love you, tapi kita nggak tahu kan, nggak ada actionnya kayak bro lu harus effort, lu mau dapet lu harus effort. Bener ya. Terus kalau misalnya kayak cuma effort doang, tapi kayak ngungkapin kata sayang aja nggak bisa tuh kayak Ayush, kamu bilang sayang sama aku kayak apakah ini cuma sekedar tanggung jawab kamu sebagai pacar? Jadi kayak dua-duanya itu memang penting gitu guys. Iya, apalagi kita cewek ini selalu butuh kepastian, selalu hati ini gelisah. Jadi kayak kata-kata penenang itu perlu, terus kayak hadiah-hadiah kecil itu juga sebenarnya berharga. Nah, aku setuju sih kalau sama Yasmin. Aku kalau mau cari cowok nanti yang kayak gitu. Iya, bener banget. Terus ini soalnya aku sendiri guys, orangnya tuh kayak suka banget apa ya, memberikan pacar aku sesuatu yang romantis. Jadi kayak pacar aku harus memberikan aku sesuatu yang romantis juga. Iya, ini adalah kumpulan surat-surat pacar aku. Keren banget ya ampun. Lalu ini semua romantis diambil semua. Ini aku bikinin kayak buku gitu, cerita-cerita ini ada kita ngobrol, kita nonton konser, kita belanja, juga ada kalau aku sudah beda agama, semuanya juga beda. Ternyata emang terbalik banget ya guys, ini kedua hubungan tapi cintanya yang besar ini yang mempertahankannya. Nah ini Kita ngomongin tentang cintanya yang besar gitu. Nah tapi kayak akhir-akhir itu kayak aku sering banget lihat di TikTok kayak orang-orang tuh membahas tentang kayak pasangan ini sebenarnya dia tahu kalau misalnya pasangan ini sayang banget sama dia, tapi effortnya tuh kurang, kayak lebih kayak susah gitu loh untuk mengungkapkan apa yang dia rasain sendiri. Mungkin pasangannya ini ngerasa kayak sebenarnya dia selalu memprioritaskan pasangannya ini gitu loh. Jadi kalian menurut kalian gimana nih? Enggak sih. If you want to he will bro. Dia tahu letak di mana di dalam hati kita tuh memang ada satu hal yang khusus gitu loh buat kita. Apalagi kita kayak bakal selalu berusaha buat menyenangkan orang yang kita sayang kan. Jadi itu tuh nggak make sense banget kalau misalnya ada orang yang sayang tapi nggak ada effort tuh nggak make sense banget. Bener kata TikTok, if he want to he will. Kalau mau pergi itu izin gak sih? Iya. Kalau lagi butuh space ya komunikasinya juga harus mencari. Ada yang juga biar kita merasa tenang gitu. Kita berani. Nah, kalian ada pengalaman nggak kalau misalnya ada orang yang kayak itu tuh di luar sana, kayak yang cewek-cewek yang cowoknya tuh kayak effortnya tuh kurang, mereka tuh harus gimana nih cowoknya tipsnya adalah ya kalian ngomong lah guys, kayak ngomong terus mungkin dilihat juga apakah dia ada perubahan atau kalau nggak ada udah tinggalin aja, masih banyak orang lain yang bisa memperlakukan kamu lebih daripada jangan pernah lower your standar teman-teman gitu kuncinya. Kalau cowok nih ya kalian harus start move, jangan mau ikut-ikut tulus. Iya, kita kalau cewek sampai dulu ya kadang-kadang jadi kayak cowok tuh harus tahu kodenya cewek tuh kayak gimana, terus cewek juga jangan membuang-buang waktu kalian untuk hal kalian juga. Kalau cowoknya kayak nggak jelas ya udah dia nggak usah gitu ya. Jangan mau sama cowok yang nggak jelas. Apalagi kalau udah dikasih mix signal gitu kayak banget jangan mau sama orang yang ada, kalau dia emang mau dia pasti bakal selalu usaha. Nah, oke. Aku mau nanya nih kayak tentang filosofi sedikit nih buat dari materi cinta ya. Cinta ini Kita jadi pelabur bentar ya. iya benar banget. Kita masuk ke zaman Yunani ini. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kan biasanya cewek sama cowok ini kan suka beda nih. Biasanya cowok tuh mungkin lebih ke logika,
emang sebenarnya seperti dia tahu dia bisa emosional cewek kan, jadi dia pasti berpikirnya itu ya secara logis, dan kalau cewek itu menurut aku masih sering kebawa emosional juga sih. Jadi kayak kita bisa berpikir logis tapi tetap terbawa sama emosional kita. Tapi kita baca cerita dewasa itu pakai nada. Kayak gini ya guys, kayak iya dan iya gitu tuh. Udah beda alfabetnya aja, cuma ada satu. Iya, kalau iya ada satu iya, kalau A-nya 2 atau 3 itu iya gitu. Tapi sebenarnya kita bisa masuk apa yang namanya filosofi thinking, tapi ke arah yang nggak benar. Kayaknya kita berfilosofi, ini cowok aku kenapa yang ngajak kayak gini, pasti karena gini-gini. Itu berfilosofi tapi pasangan arah yang tidak benar. Karena terlalu emosional. Nah benar. Tapi ada juga cewek yang berpikir secara saintifik ini kayak bukti-bukti gitu, kayak misalnya ada cowoknya yang selingkuh itu dia sudah melampirkan seluruh bukti-bukti gitu. Jadi ada juga tuh cewek-cewek yang berpikir secara saintifik yang udah Tapi yang dipasang di baliho gede-gede. iya, bukti setan seperti setan mereka selingkuh itu level berpikir secara saintifik. Ada juga yang level berpikir ini yang paling atas itu sebenarnya teologi thinking ya. Itu ketika orang yang nggak apa-apa aku nunggu kamu, kita percaya aku percaya kalau misalnya kita memang jodoh kita pasti ditemukan. Itu kan paling tinggi itu udah. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya tentang ini tuh udah kayak banyak pasti kayaknya banyak ya orang yang orang yang ngelakuin ini lah, apalagi kayak banyak yang kayak standar TikTok gitu lah istilahnya kayak Iya, sekarang kan bagaimana orang-orang tuh bergantung sama standar TikTok, kayak apa-apa tuh standar TikTok. Bahkan kadang standar TikTok tuh bisa jadi masalah untuk hubungan orang berdua. bener sih. Nah, jadi aku mau nanya nih, kan biasanya zaman sekarang itu banyak orang pacaran tuh karena pengen ditemenin doang, istilahnya kayak supaya dia nggak bosen. Jadi kayak apa ya, dia nggak bisa, iya dia nggak bisa jomblo gitu lah. Oh, ada shiftnya berarti shift malamnya tuh. Iya. Nah, kalau misalnya menurut kalian nih, salah nggak sih kalau cinta itu didasari sama kesenangan pribadi kalian aja? Kayak yang tadi itu kayak cuma pengen biar dia senang, kayak ya kayak kalian sekian gitu kan, betul nih itu orang salah nggak? Sebenarnya kalau salah atau enggaknya lebih ke menurut aku tuh nggak bisa dibilang cinta sih, betul ya kan? Itu kayak Kepuasan aja. Iya, itu kayak kepuasan kita. Dan tahu letak cintanya itu di mana? Karena orang pacaran juga emang beneran cinta itu tuh kan bisa jadi karena mungkin entah dia, karena ada nih guys temen aku yang aku tanya, kamu kenapa mau sama orang ini? Karena dia banyak duitnya, kayak gitu kayak jadi kayak bukan yang bener-bener yang sayang atau apa kan. Jadi kalian harus bener-bener memastikan bahwa pasangan kalian itu bener-bener sayang sama kalian guys. Bener-bener dibedain. Iya. Dari hati dan dari mana? Iya sih. Itu makanya kita harus, makanya kan kata dosen kita tuh tulis kan kayak why you say you love me, why, kayak harus ada dasar kenapa bilang kalau itu tuh cinta. Harus Ada buktinya. Kalau kita cuma hanya dari kata-kata doang guys. Karena kata-kata itu nggak bisa jadi pegangan sih. Makanya tadi tuh kayaknya nggak bisa aku bilang cinta sih, itu lebih kayak rasa kesepian dia aja sih, kayak butuh teman, butuh seseorang. Ini kayak fake love gitu ya. Iya. Oh my god. Semoga kita jangan sampai ada yang kayak gitu, dan jangan sampai kita yang dapat pasangan yang kayak gitu. Oke, jadi selanjutnya kita bakal nanya tentang kayak kayak ini, pernah nggak sih kalian nurunin ego kalian supaya pasangan kalian tuh senang? Jadi kalian nggak mau berani diri kalian sendiri supaya pasangan kalian tuh senang gitu. Kayak people pleaser gitu. Iya, benar-benar pasti. Tapi kalau pas gitu Iya, Jadi kalau yang ada beberapa teman aja kayak kita lagi marah-marah, kita lagi memang di situasi yang kayak lagi turun gitu, itu kalau masih kita turunin ego kita, dan mungkin di cowok kita juga dalamnya kita turunin ego kita, karena kalau semakin tinggi ego kita dua-duanya makin membara ya.
bisa terbakar. Kayak sering banget ya kayak orang lain. Malah itu namanya bentuk true love guys. Kalau bahwa kita tidak mau orang yang kita sayang itu sedih, jadi kita kayak berusaha untuk selalu menyemangati. Tapi jangan lupa untuk tetap mementingkan kesenangan. Jangan nggak mementingkan kesenangan kita juga sih, tapi kayak memperhatikan diri kita juga. Iya, jangan mau terlalu menyenangkan orang lain tapi diri kita sendiri tersiksa. Gitu. Jadi harus balance lah ya. Apa keluhan kayaknya ini kan ada ya kadang misalnya hubungan orang tuh yang udah lama banget nih, pokoknya kayak mungkin udah bertahun-tahun lamanya gitu. Menurut kalian tuh setia itu karena cinta atau karena kewajiban sih? Kayak sudah nikah enggak, belum, masih yang kayak pacarannya gitu loh, udah lama gitu kan. Ya aku bisa bilang misalnya gak sih kayak orang selama dia berhubungan tuh dia tuh kayak gak ngerasa yang bosan gitu loh. kamu percaya gak batasan 3 tahun? Hah? Gitu loh. Dan kamu tahu apa kayak gitu kayak paham. Iya. Cuma sih, Tapi kayaknya aku di situ merasa aku terlalu blind banget. Aku terlalu ngikutin dia. jadi kayak udah merasa Aku sama mau dia gitu. putus kasihan, tapi kalau aku putus juga putus. Soalnya kayak dari kewajiban kamu. Iya ya. Salah satunya kayak gitu. Tapi sekarang aku memang jalanin itu karena merasa sayang aja udah 3 tahun atau memang banget sayang sama dia. Memang biasa ya. Kalau misalnya memang hubungannya udah nggak bosan kan kamu sayang ya? Tapi sebenarnya emang ada nggak sih kayak nggak mungkin nggak sih bayangin misalnya 10 tahun pacaran itu nggak mungkin gak ada nggak bosan ya Iya, apalagi kalau udah nikah tuh yang maksudnya kayak itu susah kan. yang menurut aku kalau misalnya dibilang cuma kewajiban itu misalnya benar-benar udah nggak ada perasaan lagi kayak dia mungkin rasanya kayak ya udah daripada aku sendiri ya udah sama orang ini aja meskipun dia nggak sayang. Nah tapi di situ sebenarnya membuat kayak apa ya celah-celah misalnya ada celah perselingkuhan atau segala macam itu dari situ karena dia merasa ya hubungan dia itu nggak tanggung jawab aja. Tapi kalau misalnya dia benar sayang mau sebuah apapun ya dia nggak akan melakukan hal yang seperti itu. Ya, dari sekarang memang banyak gak sih kasus gitu dan memang itu sih tantangan dan bagaimana cara kita mencari kuncinya supaya kita hubungan itu langgeng apalagi kalau di dunia pernikahan udah punya anak kemudian menjaga besar Krusial sekali ya. Nah, kalian kalau ada hubungan yang kayak saya udah 3 tahun, kalau ya sih berapa nih? 1 tahun? Iya 1 tahun. Nah, kan pasti itu banyak tuh permasalahan yang udah dilaluin. Biar mereka saksinya nih guys. Ketika aku lagi ngobrol di kelas itu tandanya ada something Gimana kalian mengatasi hal tersebut supaya kayak hubungan kalian ini tetap berjalan dengan baik? Yang sepuh udah 3 tahun di sana. kalau sekarang pas 1 tahun nah ya sama aja deh. Oke, gila. Sebenarnya ini mungkin di bawah tantangannya ya kalau LDR itu ya kayak kita tahu dia sama cewek lain, sama sama temennya ngobrol-ngobrol di babaknya pengaruh buruk dari circle benar. Gimana cara aku menangani itu ya aku ya harus recall itu di ngomong dikelirkan semuanya tuh memang kayak gimana ada rulesnya kalau di dalam hubungan itu maunya kayak gimana bentuk dari pasangannya tuh kayak bukan pasangannya hubungan itu maunya kayak gimana biar kita tuh gak ada miskomunikasi gitu. Aku juga ada slow gitu kan. Kemarin Ya, bikin terus jam berapa malamnya itu kan aku kayak misalnya ini rules kita tuh salah satunya kalau misalnya ngantuk nggak boleh lebih dari 24 jam gitu. Terus kemarin itu sempat kita kayak main blok-blokan gitu dan itu kita akhirnya ngantuknya kita udah ketawa di kita ada main blok-blokan gitu dan kayak sampai hampir 1 minggu dan itu benar-benar draining our energy juga kan. Akhirnya kita setelah berantem itu kita merembukan terus cari solusi bahwa kayak nggak boleh ada lagi yang namanya blok-blokan itu nggak apa-apa macetan tapi batas maksimal banget kalau kita berantem itu 24 jam gitu. Terus kalau misalnya mau pergi tetap harus ngabarin kemana-mana aja, nggak boleh yang asal kayak ngabarin aku pergi tapi nggak dikasih tahu kemana, nggak ada sama siapa. Tetap kalau marah tetap harus ngabarin itu sih biar komunikasi tetap jalan juga. Sama mungkin apa ya? Kalau misalnya ada hal-hal yang masalah-masalah kayak
tipsnya tuh adalah mungkin ketika lagi marah tenangin diri dulu. Karena kalau misalnya kita marah tapi sebenarnya dia nggak bermaksud buat marah juga sama kita, terus kita terbawa emosi, dia juga bisa ikutan marah akhirnya, dan itu yang sering banget bikin akhirnya berantem kan. Karena sebenarnya bisa aja kalau tuh cepat selesai gitu kan ya. Kita harus coba turunin ego gitu buat dipertahankan hubungan kita. Oke, Ayah, apakah ada pertanyaan? Mungkin kalian kayak mau tanya tips apa nih kan? Tips cari cowok. Boleh Apa gitu? boleh. Udah dicari yang tips cari cowok. Aduh. Sesuai dengan passion kita sih, kalau misalnya ada suka main game, hobi itu mungkin bisa. Oh, jadi cari yang preferensi ya. Mungkin kan kita yang satunya nggak sesuai dengan passion kita, mungkin kita gimana komunikasi pasti beda kan. Nah itu A sama Z-nya pasti beda kayak gitu. Boleh dia gimana? Percaya guys, sebenarnya aku masih fokus dari mana? Oh iya, jadi gimana cara kamu mempertahankan itu? Karena cinta. Tapi jujur, aku sama dia tuh bahkan sampai kayak bilang, aku bilang kan, kamu jangan merasa kakak kita beda, kayaknya kita ada kayak atau ada yang gitu kan kayak ya udah. Tapi ujung-ujungnya kalau udah lama-lamaan bareng gitu kok ada aja nanti ke topik-topik ya udah yang sejalan gitu yang akhirnya jokes-jokes kita masuk. Tapi cuma emang kalau kita beda kayak misalnya pergaulan dia kayak gimana, pergaulan aku yang kayak gimana, aku yang sering ikut organisasi tapi dia lebih fokus ke kerja apa segala macam gitu kan, bener-bener yang agak beda banget gitu. Tapi tetap bisa dipertahankan kalau komunikasi tetap lancar sih. Jadi nggak apa-apa guys kalau misalnya ada orang yang mungkin di pengalian atau mungkin nggak sefrekuensi, bisa aja dicoba diusahakan. Iya, tetap diusahakan. Tidak ada yang tidak mungkin kalau udah jodoh. Nih, makanya guys kita undang mereka ya. Iya udah pakar banget nih kayaknya. Udah mulai bikin masalah ya? Iya, sudah sering membandingkan aja. apa ya, ngomong apa nih, tahun depan kayaknya masih sibuk deh. Kita pertahankan dulu. Iya, Sambil nyambungin aja. Tapi kita bukan esos lagi, kita eskut dan esos. Iya, benar. Kemarin kan baru selesai sidang. Dan aku belum sidang guys. Kamu juga belum kan? Mereka berdua udah sidang lagi ya acara juga ya. Duluan. Ada lagi nggak nih pertanyaan? Terus kita yang lain-lain sama kalian. Ya. Jadi tadi sama Naya kan kita udah ceritain kisah cinta ya. Kan kalian pasti udah punya pacar pasti kayak ada nggak sih cerita-cerita yang keren? Iya kan, sebelum-sebelumnya kisah-kisah cinta yang mungkin kandas, yang mungkin belum sempat berlayar gitu. Coba cerita Aku punya cerita sih ini. Jadi ini sebenarnya rame di TikTok dengan istilah-istilah kayak misalnya avoidant, terus ya avoidant attachment, terus yang anxiety attachment, anxiety attachment. Nah guys, kalau aku boleh jujur, maaf ya jangan beda aku, please. Aku tuh sebenarnya di tipe yang avoidant. Nah, dan Yasmin ini soalnya lumayan avoidant guys. Aku tahu. Aku salah. Nah, jadi aku tuh pengen nanya nih, kayak gimana sih kayak aku sebagai seorang yang avoidant ini tuh bisa kayaknya ya, kayak cowok kamu kan walaupun avoidant dia tetap berusaha buat apa namanya memaksimalkan hubungannya. Nah, aku tuh kayak meminta tips and triknya lah, kayak gimana sih cara mungkin gimana ya cara ngomongnya. Gini. Kan orang avoidant itu kebanyakan karena itu kayak merasa dia butuh ruang kan. Suka bilang. Iya, karena dia mungkin ketika dikasih cenderung itu dia tuh nggak tahu gitu nah harus apa gitu. Di ujung dia butuh ruang. Kayak anggapannya dia nggak masuk di logikanya gitu loh, kayak dia merasa nggak logis. Iya, kayak dia tuh nggak merasa itu nggak logis, kayak misalnya kita harus 24/7 kayak misalnya selalu ngabarin dia pasangannya kayak gitu. Nah, kalian gimana? Ya cara kalian merespon kayak kalian lebih ngikutin logika kalian atau mungkin ke perasaan kalian? Atau gimana? Kalau saya gimana? Tipe yang apa? Aku kayak tentang avoidant juga sih. Wah, sama kayak Nanda, butuh ruang. Dan kalau mau laporan itu butuh tenaga juga sih. Ya, itu tuh aku tuh Dan merasa kita kayak kayak barang
tahu karena kayak apa sih kamu nanya aku gitu. iya kayak nggak bisa yang maksudnya kayak selalu ngabarin karena aku kayak Aku bakal kabarin kalau aku megang HP gitu. kayak kadang merasa jenuh aja gitu kayak biasanya kita udah terbiasa buat sendiri terus kayak kita tiba-tiba harus selalu ngabarin pasangan kita nanti tuh gimana kayak cara supaya kita tuh lama-lama terbiasa gitu lah buat kayak gitu. Sebenarnya apa ya? Kayaknya mungkin cari pasangan yang mau berusaha memahami kamu juga. Kalau aku posisinya aku tuh orangnya anxious banget ya, kayak kamu menghilang gitu kayak apakah aku do something wrong kamu gitu kan. Jadi kalau pacar aku kemarin itu dia kan kalau makan kayak kadang suka tiba-tiba lama banget jadi balas chatnya kan aku jadi kayak makin kayak gimana gitu kayak makin takut nih kenapa nih orang. Akhirnya kayak kuncinya itu komunikasi kayak bilang aku nggak suka kalau kamu kayak gini terus kayak ya ngomong aja kayak bisa nggak kalau marah jangan kayak gitu kayak tapi tetap aku harus paham juga gitu loh dia cara dia waktu lagi marah gimana aku tetap harus paham jadi aku ngomong kayak gini aku bakalan kasih kamu space tapi kamu kasih tahu kalau aku butuh space-nya berapa lama jadi komunikasi tetap harus lancar dan kita tetap harus memaklumi juga dia yang seperti itu karena nggak bisa kan langsung berubah begitu aja jadi ya kuncinya adalah komunikasi Setuju sih komunikasi. sama ini nih kayak kalau misalnya kita berantem sama pasangan kita kadang kan kita kadang kalau cowok ya itu tadi logika terus kita mungkin lebih ke perasaan kan gimana sih supaya kita ngatasin satu itu kayak pakai nilai ini tuh logis gak sih kalau misalnya kita berantem kayak gitu tuh sebenarnya iya bener gak sih kalau misalnya kita harus berdekatan ini terus kalau nggak etis juga sebenarnya ini emang baik gak sih buat hubungan kita terus cuma banyak anak-anak untuk hubungan kalian terus sama yang nilai estetis ini kayak yang dari apa sih mulut kita tuh sebenarnya apa ya mainnya tuh oke atau belum cara kalian sama pasangan kalian itu gimana kayak kalian udah mikirin tiga-tiganya kah atau mungkin malah kayak mungkin salah satunya kan Ya aku kalau emosi ya kadang efek ya karena kalau emosi itu kayak udah gak mikir lagi apakah ini logis atau apakah ini baik atau buruk terus udah kita langsung mengeluarkan aja tapi sebenarnya itu apa aja sih ujung-ujungnya juga kita kayak kita ngalah iya kadang tuh pas sudah di perjalanan pas lagi berantem itu baru kayak oh iya ya kayak salah sih terus kayak ya sebenarnya ini gak sebesar itu loh masalahnya iya aku juga tahu ujungnya gitu terus kayak harusnya aku bisa sih ngetiknya lebih santai lebih kalem penyesalan kan sebenarnya itu gak perlu dingamukin tapi kan kita ngambek jadi kita belajar juga dari sisi ini sambil jadi kita terus sadar juga bahwa oh ternyata kita emang harus mikirin apakah yang mau kita berantem itu logis atau enggak terus apakah ketika dibahas itu baik atau malah memperburuk suasana terus juga jangan lupa cara penyampaiannya juga harus baik harus bagus kan kalau misalnya iya banget kayak penyampaiannya kayak sarkas kayak nadanya yang pasti kamu gini apa makin gak emosi itu yang di sebelah sana ya kan Miriam ini sih kalau kayak apa ya kayak ngomong ada sedikitnya kenapa sih iya lah iya sih itu kayak feel emosi gitu ya iya apalagi kemarin aku kayak sempet kan aku kayak sebel banget pacar aku kayak bilangin aku sih kamu kan gini aku langsung marah banget di situ kayak aku nggak suka ya kalau misalnya kita berantem ngomongnya kayak kasar kayak gitu dengan kasar kayak gitu karena menurut aku itu nggak estetis aja sih nggak baik jadi kalau dalam penyampaian argumen juga harus dipilih nilai estetisnya apakah itu bagus disampaikan atau tidak tiga poin penting itu sih nah jadi menurut kalian dari 3 poin itu tuh yang mana sih yang lebih dominan atau menurut kalian yang penting? Iya yang paling penting atau sebenarnya menurut kalian yang tiga-tiganya penting? Tiga-tiganya sih kalau satunya jawab ya tadi itu kita emosi estetisnya nggak ada sama aja bakal terus kalau nggak logis kayak mungkin aja sebenarnya itu masalahnya ya udah masalah sepele tapi kalau kita ngomongnya nggak bener ya sama aja kan Mau mikirnya. kosong aja kita ngomongin permasalahan sesuatu yang nggak tapi kalau menurut aku yang paling penting itu adalah nilai estetisnya kayak cuma yang kayak mungkin aja bisa kan mau kalau aja pertamanya mungkin estetis dulu ya mulai hubungan mereka komunikasi cara komunikasi yang penting kan bisa aja kan kayak
kan. Tapi cuma kalau misalnya cari perhatiannya dengan cara yang tidak estetis, yang mungkin malah kayak kamu kenapa sih kayak gini, itu kan malah menimbulkan perdebatan. Kan misalnya kayak pakai bahasa yang masih halus, ngambek-ngambek yang kayak ya paham lah, yang nggak sampai ngata-ngatain gitu kan. Menurut aku cara pembicaraannya, cara tolong kita Yang jelas lebih poin aja sih, jangan muter-muter bingung juga kalau mau muter-muter. iya, karena banyak banget kayak kasus teman-teman aku yang pantas karena ya itu maunya dengerin Ceweknya tuh muter-muter, cowoknya tuh denger ya pengen maksudnya ini nggak mungkin kenapa. iya benar. Apakah ada pertanyaan nih? Apalagi nih yang ingin kalian konsultasikan dengan kita? Ya, dia belum cerita, kamu nggak ada kayak cerita apa? Cinta tentang bisa Aku yang cerita. Jadi bisa sih maksudnya. nggak apa-apa dong. Nah, jadi dulu itu aku pernah dekat sama orang. Terus aku kayak aku TS guys. Jadi ditiru aku sangat sudah merekomendasikan untuk TS itu. Iya kan? Jangan jadi ada tiga tahun kan. Aku nggak ingat berapa porsinya aku TS sama orang itu, tapi bisa dibilang kayak aku tuh ngerasa hubunganku tuh berjalan sesuai si cowok ini. Dan itu dia tuh ada cowok ini. Iya kan, kalau misalnya ibaratnya dia nggak chat ya udah, kayak aku tuh nggak akan ada chatan, dan aku tuh juga termasuk kayak aku tuh nggak terlalu peduli sebenarnya. Maksudnya bukan karena aku nggak peduli juga sih, tapi lebih kayak aku tuh nggak mau apa ya, nggak mau berlebihan aja gitu loh. Apalagi kan kayak HTS tuh ya ngapain sih kita terlalu penting yang berlebihan gitu. HTS tuh kayak ada kaitannya, tapi kan masih bebas. Iya kan, jadi aku pokoknya waktu itu merasa kayak kendali hubunganku tuh ada sama si cowok ini. Jadi kayak udah kalau dia nggak ngajarin aku, terus ya kita ya udah kita nggak ngajarin sama sekali sampai kenapa terus ada waktu tuh ada something itu tuh menurut aku itu aku nggak bisa toleran gitu lah. Aku tuh kayak ya nggak logis gitu, nah kamu gituin aku gitu. Terus mati jauh nih berpikir logis. iya, aku termasuk yang pakai logika sih sebenarnya. Nah terus tapi ternyata itu udah berapa lama, maksudku aku mikir nih itu nggak logis sama digituin. Terus ya udah habis itu kita nggak lagi kan. Nah tiba-tiba di lain kesempatan lagi kita tuh deket lagi. Nggak baik juga. Nah pokoknya tuh intinya siklusnya tuh selalu yang berulang kayak gitu. So aku tuh merasa kayak ada sebenarnya udah toxic gitu loh, udah bikin logis. Ibaratnya aku udah mikir kayak ini udah nggak logis nih untuk dilanjutin. Dan menurutku juga itu udah baik gitu lah, entah untuk aku ataupun untuk orang tersebut. Nah sampai kayak aku tuh ngerasa ya udahlah gitu, kayaknya nggak bisa deh gitu. Ya udah jadi aku sama orang itu udah lagi. Nah tapi masalahnya itu tuh nggak pernah yang apa ya, ibaratnya mengungkapkan itu secara langsung. Kayak ya udah tiba-tiba udah nggak ada aja gitu. Kayak ada closure. Iya. Masih guys, kalau misalnya emang mau HTS, makanya jangan HTS guys, kayak mungkin nggak jelas. Ada rasanya sih perbedaan antara pacaran. Iya kan. Pacaran itu terasa kalau kita memiliki HTS itu memang sekedar kita confess soalnya suka, memang pacaran, memang ya udah manggil sayang-sayang, tapi kok kayak feelnya beda ya sama yang pacaran ini. Dan menurut aku kalau misalnya cowok kayak HTS doang tuh, apakah kamu gak mau ada komitmen, apakah kamu takut untuk berkomitmen, kayak apa ya, menurut aku Confessing. kayak menurut aku nggak ada sih, kayak kenapa kamu nggak mau yang hubungannya lebih serius sama karena aku masih ragu atau takut berkomitmen, kenapa paling anti banget gitu. Kayak kalau emang kamu mau ya harus mau gitu, kayak harus ada kejelasannya, jangan tidak jelas seperti itu. Anti banget gue yang kayak gitu. Oke nih, gara-gara bahas komitmen nih. Jadi menurut kalian tuh cinta tuh lebih apa ya? Cinta tuh lama karena berdasarkan perasaan atau cinta, atau berdasarkan komitmen
together atau mungkin ada yang apa namanya day to marry kan juga ada yang kayak gitu. Jadi harus ada komitmennya juga sih, karena kalau untuk senang-senang doang kayaknya aku udah yakin pada Kalau komitmen aja kita nggak cinta, kalau nggak saya cintanya ya hambar aja. Itu cinta aja ada komitmen bisa aja terjadi selingkuhan, bisa pergi ke hati yang lain. Ada pertanyaan lagi. Menurut kamu kayak ketemuannya tuh orangnya tuh apa ya? Tapi ini intinya deh. Menurut kamu orang tuh bisa nggak sih berubah gaya cintanya karena dia patah hati atau enggak karena pengalaman tertentu yang mungkin bisa membuat mereka jadi beda? Atau kalian pernah ngalamin mungkin kalian malah sama cowok kalian yang sampai bener-bener anu terus cowok kalian jadi berubah kayak gitu? Pernah nggak? Gimana nih, aku belum pernah. Aku kan aku kayak gini dulu sebelum masa desa itu kan aku mendapatkan beberapa ilmu. Ya mungkin kalau chattingannya tuh kayak gini. Iya benar. Kira-kira pas aku pacaran ini aku mencoba memperbaiki. Nah, iya, itu maksud aku kayak gitu. Estetika itu kayak gimana? Terus kalau mau permasalahin aku udah mau kemana pasangan desaku, sekarang aku wajar gak sih kalau mungkin hal itu logis gak ya? Gitu. Ya, berarti emang biasanya hubungan yang kedua ini lebih anu ya kayak memperbaiki kesalahan yang lama. Jadi kan pengalaman. Nah kita nggak mau ya terulang lagi hal-hal gitu. Itu contohnya kalau tadi itu sama Chandra. Chandra, maaf ya kita masukkan kamu di podcast ini tapi benar nanti next time kita iya, Chandra. nanti next time kita bilang Chandra. Tapi Oh, betul iya, benar iya, benar Dia cintanya tinggi banget. Iya, itu respect tinggi banget. Dia kayak udah belajar, dia kan sering cerita aku belajar dari mantan gue yang kemarin karena aku gak gini sama cewek aku. Iya. Dia sering banget cerita kayak gitu, kayak kemarin tuh sampai cerita dia tuh posesif gitu kan, terus akhirnya kayak berdua-duanya saling tentang sekarang tuh ceweknya kan ya udah dia kayak saling percaya, saling keras satu sama lain, gak apa-apa kamu mau kayak gini, kamu mau kayak gini, yang penting percaya aja bahwa ya itu hal baik. Dulu ya guys, tadi kita udah cari ya, next kita bakalan undang Chandra. Juga seramai di komen yang mau undang next narasumber berikutnya bisa ikutin aja ya di Vivo Coffee Podcast. Apakah kalian ada pertanyaan lagi atau sudah cukup atau kalian ada pertanyaan lagi? Ya. Atau kalian mau ngasih apa? Udah sih pesan-pesannya nih kayak gini. Jadi kamu deh. Kalau dari aku pesan-pesannya adalah kamu cewek-cewek yang benar-benar standar kamu. Terus juga apa ya? Kalau cewek tuh gengsi-gengsian juga nggak sih? Iya. Cewek itu percayalah kalau cowok itu sebenarnya kadang bisa jenuh juga kalau misalnya kita terlalu gengsian terus kayak kita suka nama segala macam. Karena aku menceritakan teman aku dan aku sadar bahwa oh ternyata emang sebenarnya boleh sih ngambek apa segala macam, tapi jangan berlebihan karena rasa kita pasangan kita itu juga manusia yang capek dan segala macam. Jadi kunci mempertahankan hubungan adalah bukan dari satu cowok si cowoknya dari ekor, tapi kita juga harus ekor. Kalau kita sudah sayang, jangan sampai gengsi kita menutupi rasa sayang kita itu. Dan komunikasi yang penting, karena apapun bisa selesai jika komunikasinya lancar. Dan saling ngerti. Iya, benar. Semua komunikasi kalau orang Benar, jadi kayak harus paham nih dia paham nggak apa yang gue ngomongin gitu kan. Kalau cara gimana? Kalau dari aku setuju dengan Yasmin, komunikasi itu penting. Apa yang kalian rasa nggak enak, apa yang kalian rasa kurang serap, kalian ucapkan daripada terlambat ya. Terus kalau ada masalah langsung dikasih tahu yang benar, yang logis dan bagaimana Iya, yang logis ya, jangan cuma bawa emosional. bagaimana cara kalian ngerti gitu ya, karena ya dulu mah di waktu kita nggak tahu apa dia di manusia tuh kan punya hati juga. Kalau dia ngomonginnya masalah sama aja cara bagaimana permasalahannya. Apalagi kayak dikata-kata sama orang yang tersayang tuh 2 kali, berkali-kali. Banget ya kan. Jadi ya memang komunikasi itu dari 3 poin tadi itu penting banget. Gitu guys. Mungkin selanjutnya kita bakal membahas cinta dengan pakar-pakar yang lain lagi ya. Terima kasih. Masih dulu segmen selanjutnya. Oke. Oke, guys.
Terima kasih untuk pakar cinta kita hari ini, yaitu Yasmin dan Syara yang sudah mau mengungkapkan dan memberikan sharing-sharing tentang bisnis, hubungan dan percintaan. Semoga ini bisa memberikan pencerahan lah buat yang Mungkin yang lagi masih HTS-an atau mungkin pasangannya gak jelas. ya atau yang mungkin lagi berantem sih ya, Atau yang lagi backstreet lagi yang belajar kayak Siara ya. Semangat. Oke, segitu aja teman-teman podcast Filosofi kita hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe guys. Banyak terima kasih.